Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Alifa dengan NPM 10010123019 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada seluruh pihak yang telah membantu karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa Universitas Islam Bandung pada masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan bab 1 yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian. Pinjaman online merupakan layanan keuangan digital yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan atau biasa disebut dengan finance, yang kini sebagian besar berbentuk aplikasi. Pinjaman online bisa dikatakan sebagai pinjaman berbasis teknologi di mana Anda mendapatkan imbalan berupa bunga atas dana yang dipinjam. Pinjaman online dapat dilakukan tanpa perlu bertemu langsung antara peminjam dan juga pemberi pinjaman. Pinjaman online sangat memudahkan masyarakat termasuk mahasiswa yang ingin meminjam uang secara online tanpa pengajuan syarat yang sulit dan tanpa tatap muka. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan terutama perekonomian di Indonesia. COVID-19 menyebabkan banyak orang tua para mahasiswa kehilangan pekerjaan dan menyebabkan usahanya bangkrut, sehingga berakibat pada berkurangnya kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak mereka. Salah satu dampak yang paling terasa adalah keterlambatan uang kuliah mahasiswa. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin lebih terpengaruh oleh hal ini, sehingga memperparah kesenjangan pendidikan dan akses terhadap pendidikan tinggi. Dampak yang sangat memprihatinkan yaitu meningkatnya keterlambatan pembayaran uang kuliah. Di tengah situasi ini, pinjaman online atau biasa disebut dengan pinjol muncul sebagai solusi alternatif bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Penggunaan pinjaman online untuk membiayai pendidikan pada masa pandemi COVID-19 memiliki potensi manfaat dan risiko. Kemudahan akses pinjaman online ini dapat mendorong mahasiswa untuk berperilaku sesukanya untuk meminjam uang tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan mahasiswa terjebak dalam hutang. Mahasiswa perlu hati-hati dan penuh mempertimbangkan dengan matang dan memahami konsekuensi sebelum menggunakan pinjaman online. Selanjutnya, yang kedua, rumusan masalah penelitian. Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis perlu membatasi masalah-masalah yang akan dibahas sehingga akan terfokus pada pokok pembahasan. Yang pertama, seberapa efektif pinjaman online pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, seberapa efektif pembayaran keuangan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Yang ketiga, seberapa berpengaruh pinjaman online terhadap pembayaran uang kuliah mahasiswa Universitas Islam Bandung. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui manfaat dari penggunaan pinjaman online pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya pembayaran uang kuliah mahasiswa Universitas Islam Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari pinjaman online terhadap pembayaran uang kuliah mahasiswa Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, yang terakhir dari bab 1 ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengaruh pinjaman online terhadap keterlambatan pembayaran uang kuliah mahasiswa Universitas Islam Bandung pada pandemi COVID-19.
Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penggunaan pinjaman online. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk menerangkan mengenai pinjaman online yang saat ini sudah banyak digunakan di kalangan mahasiswa. Kalau selanjutnya manfaat praktis. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai risiko dan konsekuensi dari penggunaan pinjaman online sebelum mengambil keputusan untuk meminjam, sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab lagi. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, landasan teori, yang berisi definisi-definisi. Yang pertama ada definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Menurut Purwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda. Yang kedua ada definisi pinjaman online. Dilansir dari online pajak, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Penyedia layanan pinjaman online tersebut dikenal sebagai finance. Finance sendiri adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Biasanya untuk melakukan pinjaman online, seseorang tidak perlu datang ke tempatnya langsung, seperti saat meminjam uang ke bank. Pinjaman online juga merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Selanjutnya ada definisi keterlambatan. Pengertian keterlambatan menurut Ervilianto 1998 adalah sebagai waktu pelaksana yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselenggarakan. Kemudian, dari waktu yang tidak dimanfaatkan tersebut akan menyebabkan satu hingga beberapa macam bentuk dari kegiatan yang bersamaan akan menjadi semakin tertunda atau tidak akan dapat dilaksanakan dengan sebuah waktu yang tepat dan juga sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah dipersiapkan dan direncanakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi pembayaran. Menurut Handayani 2015, pembayaran adalah suatu tindakan menukarkan sesuatu, uang atau barang dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Hasibuan, pembayaran adalah perpindahan hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Selanjutnya, definisi uang kuliah. Dilansir dari Kumparan 2023, uang kuliah atau uang kuliah tunggal atau bisa disebut dengan UKT adalah sistem pembayaran yang diperuntukkan bagi program sarjana S1 maupun program diploma D3. UKT ini biasanya dibayarkan pada setiap awal semester baru. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah sistem pembayaran biaya kuliah mahasiswa selama satu masa studi yang dibagi rata per semesternya. Definisi mahasiswa. Menurut OR Marjati, mahasiswa adalah siswa di perguruan tinggi. Jadi dapat diartikan bahwa mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di sebuah perguruan tinggi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. Tetapi pada dasarnya makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai pelajar di sebuah perguruan tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. Kemudian menurut Susantoro menyatakan bahwa sosok mahasiswa juga kental dengan nuansa kedinamisan dan sikap keilmuannya.
yang dalam melihat sesuatu berdasarkan kenyataan objektif, sistematis, dan rasional. Definisi Unisba, Universitas Islam Bandung atau yang kerap disingkat Unisba, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan prestisius di Indonesia. Perguruan tinggi swasta ini terletak di Jalan Taman Sari, Bandung Wetan. Universitas Islam Bandung bernafaskan Islam dan melahirkan intelektual muslim lahir atas gagasan tokoh umat Islam dan tuntutan masyarakat Jawa Barat. Mewujudkan mujahid atau perjuangan, mujtahid atau peneliti, dan mujadid atau pembaharu. Definisi pandemi. Pengertian pandemi merupakan suatu keadaan atau tempat di mana masalah yang terjadi pada kesehatan atau umumnya penyakit dengan frekuensinya dalam waktu yang begitu singkat memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat maksimum. Juga penyebaran telah mencapai kapasitas di suatu wilayah yang sangat luas dan cepat. Hingga pandemi biasa juga dikatakan sebagai wabah yang menyebar hampir di penjuru negara atau dunia akibat banyaknya orang telah terpapar penyakit wabah tersebut. Menurut WHO, pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Selanjutnya ada definisi COVID-19. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan COVID-19 adalah coronavirus keluarga besar, virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasanya hingga penyakit yang serius. Adapun pengertian COVID-19 menurut Kemenkes RI, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Yang terakhir ada definisi kajian Islam. Kajian Islam merupakan upaya untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan agama Islam dari berbagai aspek. Ilmu yang digunakan dalam kajian Islam ini disebut juga dengan studi Islam. Sekarang kajian Islam tidak hanya dipelajari oleh orang-orang Islam yang tersebar di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Sekarang kajian Islam bahkan juga dipelajari oleh orang-orang di luar Islam dari berbagai negara. Kajian Islam sendiri merupakan ilmu yang cakupannya cukup luas, sebab kajian Islam tidak hanya membahas syarat dalam ajaran Islam semata, melainkan juga melibatkan disiplin ilmu lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3, analisis dan pembahasan dari hasil kuesioner. Sebelum membahas analisis dan pembahasan, kita akan membahas fenomena terlebih dahulu. Media sosial dihebohkan dengan unggahan foto pamflet berisi informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola oleh pihak ketiga, yakni sistem pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT via pinjaman online yang ditawarkan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam unggahan tersebut terdapat informasi program cicilan UKT 6-12 bulan. Proses pengajuan dilakukan tanpa memerlukan down payment atau DP dan jaminan, layaknya aplikasi pinjol pada umumnya. Tentu hal tersebut menyisakan perdebatan, mengingat bahwa kampus merupakan lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai humanisme atau kemanusiaan. Namun, fenomena tersebut menjadikan tugas, fungsi, dan nilai kampus menjadi kabur, sebab kampus bersikap abai dengan aksesibilitas pendidikan hingga keselamatan mahasiswa melalui pinjaman online secara umum. Serta tidak etis jika harus menggandeng salah satu pinjaman online untuk alternatif penyedia
pembiayaan UKT mahasiswanya dengan bunga yang cukup tinggi bagi mahasiswa. Arin Setiawati, pakar ekonomi UM Surabaya, menyebut hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Terdapat ketentuan yang mewajibkan pemerintah, Pemda atau perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk bisa menyelesaikan studi akademiknya. Selanjutnya, pasal 76 ayat 2 menyebutkan pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud seperti di atas dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantu atau membebaskan biaya pendidikan dan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi. Selanjutnya, analisis data. Berikut akan saya uraikan analisis data yang dilakukan, yaitu mengenai pengaruh pinjaman online terhadap keterlambatan pembayaran uang kuliah mahasiswa Universitas Islam Bandung pada masa pandemi COVID-19. Analisis pertanyaan kuesioner 1. Dari hasil pertanyaan kuesioner 1, apakah Anda mampu membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal? Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab mampu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Unisba bisa membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal, agar mahasiswa terhindar dari pinjaman online ilegal dan tidak terjerat pinjaman online. Analisis pertanyaan kuesioner 2. Dari hasil pertanyaan kuesioner 2, saya pernah menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan yang tidak penting. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab sangat tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa Unisba yang tidak menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan yang tidak penting. Diharapkan mahasiswa semakin berkembangnya teknologi tidak menggunakan pinjaman online untuk gaya hidup yang tidak diperlukan atau tidak penting. Analisis pertanyaan kuesioner 3. Dari hasil pertanyaan kuesioner 3, apakah Anda merasa mudah untuk mendapatkan pinjaman online dari pinjol? Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab mudah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Unisba merasa mudah meminjam uang pada pinjaman online atau pinjol. Penting untuk diingat, semakin berkembangnya teknologi membuat pinjaman online juga menjadi mudah untuk digunakan. Khawatirnya banyak mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Mahasiswa harus mendapatkan edukasi dan bisa mengelola keuangan dengan bijak. Analisis pertanyaan kuesioner 4. Dari hasil pertanyaan kuesioner 4, kemudahan fitur yang diberikan menjadi salah satu alasan saya melakukan pinjol. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak setuju dengan kemudahan fitur dengan menjadi alasan untuk melakukan pinjaman online. Dengan adanya kemudahan fitur tidak menentu mahasiswa tersebut menggunakan pinjaman online. Analisis pertanyaan kuesioner 5. Dari hasil pertanyaan kuesioner 5, apakah kehadiran pinjaman online membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan? Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran pinjaman online dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dihasilkan seperti membantu kebutuhan mendesak, sedangkan dampak negatifnya mahasiswa akan terjerat hutang dan penyalahgunaan data, sehingga mahasiswa harus tetap berhati-hati dalam penggunaan pinjaman online. Analisis pertanyaan kuesioner 6. Dari hasil pertanyaan kuesioner 6, apakah Anda mengalami kesulitan membayar uang kuliah tunggal atau UKT selama pandemi? Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak sulit.
dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak ada sulit dalam membayar uang kuliah tunggal atau UKT selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti ada bantuan dari pihak lain atau memang penghasilan orang tua masih mencukupi untuk membayar UKT. Analisis pertanyaan kuesioner 7. Dari hasil pertanyaan kuesioner 7, apakah Anda merasa pihak universitas telah memberikan solusi yang membantu mengatasi kendala pembayaran keuangan di masa pandemi? Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab membantu. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Unisba merasa membantu memberikan solusi yang membantu mengatasi kendala pembayaran keuangan di masa pandemi. Pihak kampus membantu dengan adanya dana bantuan sosial, beasiswa, dan membayar dengan bertahap. Analisis pertanyaan kuesioner 8. Dari hasil pertanyaan kuesioner 8, menurut Anda, seberapa efektifkah pinjol dalam membantu mahasiswa mengatasi kesulitan finansial di masa pandemi COVID-19? Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab efektif. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merasa pinjaman online ini efektif dalam membantu mengatasi kesulitan finansial pada masa pandemi. Namun, pinjaman online ini perlu digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Analisis pertanyaan kuesioner 9. Dari hasil pertanyaan kuesioner 9, apakah keterlambatan pembayaran uang kuliah memengaruhi perkuliahan Anda? Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab berpengaruh. Dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran uang kuliah berpengaruh dalam perkuliahan. Hal ini menyebabkan perkuliahan mahasiswa terganggu akibat akan terkena sanksi akademik. Oleh karena itu, mahasiswa harus berkomunikasi dengan pihak universitas dan mengelola keuangan yang baik. Analisis pertanyaan kuesioner 10. Dari hasil pertanyaan kuesioner 10, orang tua saya kehilangan pekerjaan pada masa pandemi COVID-19. Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa yang menjawab adalah tidak setuju. Dapat disimpulkan, mahasiswa tidak setuju orang tua kehilangan pekerjaan pada masa pandemi. Hal ini karena rata-rata orang tua mahasiswa masih memiliki bisnis sendiri atau memang orang tua mahasiswa masih memiliki pekerjaan, pada akhirnya mereka tidak berpengaruh tetapi penghasilan mereka berkurang. Analisis pertanyaan kuesioner 11. Dari hasil pertanyaan kuesioner 11, pernahkah Anda menggunakan pinjaman online untuk membiayai pendidikan? Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tidak pernah menggunakan pinjaman online untuk membiayai pendidikan. Hal ini karena orang tua mahasiswa sudah menyiapkan biaya pendidikan agar tidak terlilit hutang. Analisis pertanyaan kuesioner 12. Data dari pertanyaan kuesioner 12, pinjol berpengaruh pada keterlambatan pembayaran UKT saya. Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tidak setuju pinjaman online berpengaruh pada keterlambatan pembayaran UKT, karena mayoritas dari mahasiswa yang orang tua masih mampu untuk membayar UKT, sehingga tidak menggunakan pinjaman online. Analisis pertanyaan kuesioner 13. Data hasil pertanyaan kuesioner 13, pinjol memberikan dampak positif pada pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online tidak berdampak positif pada pembayaran UKT, melainkan dampak negatif yang jauh lebih besar. Hal ini karena ketika mahasiswa memutuskan menggunakan pinjaman online untuk membiayai atau membayar UKT harus dalam keadaan darurat. Penggunaannya harus dihindari sebisa mungkin. Pinjaman online memiliki resiko yang besar daripada manfaatnya. Analisis pertanyaan kuesioner 14.
Data hasil pertanyaan kuesioner 14, saya menggunakan pinjol untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Jadi, berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak pernah menggunakan pinjaman online untuk membayar UKT karena mereka mengerti akibatnya ketika menggunakan pinjaman online dan mencari alternatif lain untuk membayar UKT. Terdapat beberapa mahasiswa Unisba juga yang menjawab setuju terhadap penggunaan pinjaman online untuk membayar UKT. Analisis pertanyaan kuesioner 15. Data hasil pertanyaan kuesioner 15, seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut? Pinjaman online membantu saya mengatasi keterlambatan pembayaran uang kuliah selama pandemi. Jadi berdasarkan data dari kuesioner tersebut, bahwa mayoritas mahasiswa menjawab setuju. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa setuju dengan pernyataan pinjaman online mengatasi dalam keterlambatan pembayaran UKT. Hal ini karena dalam situasi darurat, mahasiswa mengatasinya dengan menggunakan pinjaman online. Tetapi, mahasiswa juga harus bijak dan bertanggung jawab akan hal ini. Analisis pertanyaan kuesioner 16. Data hasil pertanyaan kuesioner 16, bagaimana cara Anda agar tidak terjerat pinjaman online? Diketahui pada data di atas bahwa dari 100 responden memberikan jawaban yang dapat saya ambil dari Google Form dan dapat saya simpulkan bahwa mayoritas dari mahasiswa menyarankan agar tidak terjerat pinjaman online dengan menabung, mengelola atau merencanakan keuangan yang baik karena permasalahan keuangan sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya perencanaan yang baik dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Jangan membeli barang hanya untuk dipandang bagus oleh orang lain. Analisis pertanyaan kuesioner 17. Data hasil pertanyaan kuesioner 17, apakah pihak kampus memberikan keringanan pembayaran uang kuliah di masa pandemi COVID-19? Diketahui pada data di atas bahwa dari 100 responden memberikan jawaban yang dapat saya ambil dari Google Form dan dapat saya simpulkan bahwa mayoritas dari mahasiswa menyetujui bahwa pihak kampus pada masa pandemi memberikan keringanan untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Dengan adanya metode pembayaran secara bertahap, membuat mahasiswa tidak keberatan untuk membayarnya, terutama untuk mahasiswa yang orang tuanya penghasilannya selama pandemi menurun tetapi bisa membayar dan melanjutkan pendidikannya di kampus. Tetapi ada juga mahasiswa yang beranggapan tidak membantu atau tidak terlalu berpengaruh pada pembayaran kuliah. Analisis pertanyaan kuesioner 18. Data hasil pertanyaan kuesioner 18, apa saja dampak yang terjadi jika menggunakan pinjaman online ilegal? Diketahui pada data di atas bahwa dari 100 responden memberikan jawaban yang dapat saya ambil dari Google Form dan dapat saya simpulkan bahwa mayoritas dari mahasiswa menjawab dampak yang terjadi ketika menggunakan pinjaman online ilegal akan mendapatkan bunga yang tinggi. Seringkali pinjol ilegal tidak memiliki keamanan yang memadai, sehingga data diri yang didaftarkan akan tersebar luas. Selain itu, data diri bisa diperjualbelikan dan adanya ancaman ketika penagihan. Selanjutnya yang kita bahas dari bab 3 yaitu kajian Islam. Kajian Islam menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya dan jika atau orang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan atau sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu dan jika mengetahui. Menurut hadis, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan atau menghilangkan kesulitan seorang muslim, kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan atau menghilangkan baginya kesulitan di akhir kelak. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 1893,
hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4295 dan hadis riwayat Ahmad nomor hadis 7601. Namun kemudian menurut Ijtima Ulama MUI, perlu diperhatikan bila orang yang telah meminjam sudah memiliki ganti, haram baginya menunda pembayaran uang. Nabi SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu membayar utang adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari nomor 2225. Kemudian bab selanjutnya, bab terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian karya tulis ilmiah ini bisa disimpulkan, yang pertama, mahasiswa Universitas Islam Bandung merasakan bahwa pinjaman online tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran uang kuliah mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Hal ini karena banyak orang tua yang pendapatan selama COVID-19 masih mencukupi untuk kebutuhan membayar kuliah. Yang kedua, mahasiswa Universitas Islam Bandung merasakan bahwa mudah dalam penggunaan pinjaman online akibat perkembangan teknologi dan membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan keuangan. Hal ini perlu diwaspadai karena siswa akan terjerat pinjaman online apalagi digunakan untuk kebutuhan yang tidak penting. Ketika menggunakan pinjaman online harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang terakhir, mahasiswa Universitas Islam Bandung merasakan bahwa pihak kampus pada masa pandemi COVID-19 membantu mahasiswa akan kendala pembayaran uang kuliah dan memberikan bantuan seperti bantuan dana sosial atau pembayaran uang kuliah secara bertahap. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian karya tulis ilmiah ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.